Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Agus. Apa kabar, Kiai? Sehat, alhamdulillah. Silakan. Ya, baik, Kiai. Waduh. Ini Pak Yai kelihatan masih suka belajar masih membaca-baca kitab gitu. Ini kenapa, Kiai? Bukannya Kiai itu udah hatam? Ketika kita banyak masalah yang harus kita jawab, maka kita harus banyak baca. Karena ya kita menjawab soal-soal keagamaan itu kan tidak boleh ngawur, nggak boleh ngarang, harus ada sumbernya dari mana, kalimatnya kayak apa. Nah itu perlu mukobalah, perlu bandingan kitab-kitab. Ini tidak hanya kitab satu, tapi ada 2, 3 kitab di rumah lebih banyak lagi kitab yang harus saya baca. Jangan-jangan kok bawaannya cuma segini doang, apa ini isinya? Loh, justru itu Kiai. Kiai, jadi kan sekarang zaman modern, nggak perlu bawa banyak-banyak ya. Yang penting ATM. Kiai, kita tuh pengen tahu lebih jelas lagi. Sebenarnya bagaimana sih metode pendidikan yang diterapkan di As-Siddiqiyah ini? Ya, jadi saya ini produk dari pesantren salaf. Pesantren yang sistem pendidikannya tidak klasikal, tapi perhalakoh-halakoh. Halakoh itu pesantren orang tua saya dulu. Kemudian dari situ saya ke Lirboyo. Saya juga pernah ke Curah Kates, ke pesantren di Meranggen. Kemudian saya melanjutkan ke PTIQ. Nah dari bentuk pendidikan saya ini kemudian mewarnai terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok ini. Saya sadar betul bahwa pondok itu tujuannya adalah falaula nafaru min kulli firqatin minhum tha'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah Islam ini dulu tidak banyak berperang, karena orang kafir sudah banyak masuk Islam, maka kemudian turun satu ayat, sudah umat Islam jangan dipersiapkan jadi tentara semuanya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum tha'ifah. Hendaknya ada sekelompok anak-anak muda, sekelompok generasi muda yang tafaqquh fiddin, yang mendalami ilmu pengetahuan agama. Dan pengetahuan agama itu tidak hanya sekedar tafsir, tidak hanya sekedar tauhid, tetapi seperti yang dikatakan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa yang namanya ilmu agama itu ya semua ilmu. Yang kedua, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar santri itu mampu memperbaiki keadaan masyarakat. Jadi tugasnya tidak hanya fisik, tapi jiwa. Karena itu maka tugas santri itu tidak hanya ngaji saja, tapi ada mujahadah. Nah, tentang ngaji, tentang belajar, ini ada 2 metodologi. Atau metodologi salaf, yaitu face to face, bikin halakoh, diterjemahkan. Bahasa Inggris itu ternyata lebih cepat kalau mereka bikin halakoh. Tadarusnya itu, belajarnya, ta'limnya itu tidak sekedar guru ngajar, tidak, tapi lebih banyak muridnya yang ngomong. Nah, itu saya ambil seperti orang ngaji itu gurunya ada 5 orang, gurunya 1 orang, dan ini tidak harus terikat oleh guru saja, kakak kelasnya bisa ngajar mereka. Iya betul. Betul. Sehingga produk daripada santri itu tidak hanya punya ilmu, tapi mereka punya metode how to teach, bagaimana bisa memindahkan ilmu dari dirinya kepada orang lain. Itulah karena maka di As-Siddiqiyah ini saya formatkan sedemikian rupa. Ada pendidikan formal. Pendidikan formal itu ada Rodotul Afal, ada MI, ada Sanawiyah, ada Aliyah, ada perguruan tinggi. Jadi tahun 85 saya bangun di sini di pusatnya. Kemudian 8 tahun kemudian saya bangun di Batu Ceper, Azia 2. Itu lebih besar karena halamannya lebih luas. Kemudian saya bangun lagi di Kerawang. Kerawang itu kita bangun 3 pesantren As-Siddiqiyah, jadi 4, 3, 4, 5. Kemudian saya bangun di Serpong, di BSD. Itu ada pesantren As-Siddiqiyah ke-6. Ada As-Siddiqiyah 7 di Cijeruk. Karena di sana itu pesantren berbasis
hafalin Quran, kitab salah, bahasa Inggris, manajemen pendidikan, dan ilmu hikmah. Nah, bagaimana kita melihat sesuatu langsung ikut kita. Kalau begitu luar biasa ini. Ya. Kemudian yang ke-8 itu di Palembang. Iya. Kemudian yang ke-9 di Lampung. Kalau gitu, pendidikan formal itu adalah pendidikan yang di As-Sidikiyah ini yang mulai dari Raudatul Autfal, TK, kemudian madrasah, ibtidaiyah, terus sanawiyah dan aliyah sampai perguruan tinggi. Nah, ada Ma'had Ali itu perguruan tinggi yang khusus mencetak kiai. Kiai itu nggak gitu saja, jadi host atau kiai nggak bisa. Lain jalurnya. Di sini sejak 9 tahun yang lalu, As-Sidikiyah saya wajibkan pertama bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Mengapa? Karena mereka tugasnya kan tugas akhir mereka berdakwah. Mereka memperbaiki keadaan masyarakat. Masyarakat yang no understand about Islam, itulah masyarakat yang kebanyakan bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena itu saya bikin Ma'had Ali di dalam Menteri Agama ini. Di Ma'had Ali yang mahasiswanya itu kalau sudah 4 tahun mereka di sini, mereka kita suruh mengerti, bahasa Inggrisnya bagus, kita tugasin ke Amerika untuk berdakwah di Amerika. Setahun bisa dari sana untuk ngaji, untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan antara Islam dan Barat. Dan itu harus pakai bahasa Inggris, nggak bisa pakai bahasa Madura. Baik, Kiai. Apa sih goals ataupun tujuan ataupun output dari pondok pesantren ini, Kiai? Versinya dari As-Sidikiyah deh. Sebenarnya ingin menggolkan orang yang seperti apa sih? Keadaan Republik ini kan kita lihat betapa banyak pengangguran. Betapa banyak anak-anak yang setelah mereka berkeluarga, mereka butuh perlu terhadap hawaijul hayah, kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Tapi ternyata mereka kan tidak mendapatkan pekerjaan itu. Maka masyarakat kemudian berpikir mana pendidikan yang kira-kira menjanjikan untuk itu. Yang pertama. Yang kedua, bahwa mulai dari tingkat atas ke bawah, sekarang penyakit yang paling berbahaya mengenai moral, akhlak, itu diakui di mana-mana. Dan ketika kita bicara soal akhlak, ketika kita bicara soal moral, soal akidah, soal agama, maka only one, hanya pesantren yang bisa menjawab soal itu. Kemudian soal pekerjaan tadi, anak santri nggak ada nganggurnya, Mas. Setidak-tidaknya jadi imam tahlil. Jadi anak-anak di pesantren itu mereka belajar ilmu ahwal. Jadi ilmu keadaan. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani bahwa yang namanya wujud kifayah, fardu kifayah itu tidak hanya membungkus mayit, tapi taswik, menciptakan pasar. Pekerjaan-pekerjaan. Karena itu di pondok pesantren selalu ada pendidikan skill. Nanti kita akan melihat di bagian-bagian As-Sidikiyah di mana ada pendidikan skill, pendidikan kemampuan, bahwa anak-anak kita didik untuk untuk belajar di tukang bakso, tukang sate, tukang mie, supaya siapa tahu mereka kalau berjuang di tengah masyarakat tidak usah mengandalkan orang lain, tapi bisa menjadi owner-owner yang baik untuk usaha-usaha yang ada di Indonesia ini.